Assalamualaikum. Selamat datang di channel Mencari Berkah. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan menyimak videonya. Semoga berkah dan bermanfaat. Video ini hanya berisi kajian dan informasi bermanfaat, tidak ada unsur mengajak atau bujukan maupun yang lainnya. Gambar hanya berisi ilustrasi semata. Semoga bisa menambah wawasan saudara semuanya. Pemirsa Mencari Berkah yang saya hormati, pada video kali ini kita akan membahas tentang pandangan Islam terhadap kasus pelecehan seksual yang masih viral akhir-akhir ini. Mari kita simak video dan penjelasannya di bawah, namun sebelumnya izinkan saya memberikan sedikit pantun untuk para pemirsa channel Jalan Hidayah. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa subscribe ya le. Kasus kekerasan seksual menjadi salah satu jenis kejahatan sosial yang begitu marak terjadi di Indonesia. Puluhan ribu kasus kekerasan seksual terjadi di sepanjang tahun 2024. Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, dan terjadi dimanapun, baik di ruang publik maupun di instansi pendidikan, bahkan di instansi pendidikan agama sekalipun. Ironisnya, kasus kekerasan seksual justru menjamur di negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam terbesar kedua di dunia. Lebih miris lagi bahwa sejatinya Islam membawa visi peradaban kemanusiaan yang etis dan emansipatoris. Namun banyak dari pemeluknya justru mengamalkannya berbeda 180 derajat. Merebaknya kasus kekerasan seksual dan bahkan sampai terjadi di institusi pendidikan agama seperti pesantren, memperlihatkan bahwa pemahaman soal Islam dan visi idealnya tentang peradaban kemanusiaan yang menyentuh seluruh sisi kehidupan manusia masih menjadi pembicaraan yang marginal bahkan di pondok pesantren sekalipun. Islam masih diisolasi dalam diskusi yang terbatas pada laku ibadah personal vertikal maupun perihal halal haram. Namun belum sampai pada penghayatan esensialnya sebagai sebuah agama yang ingin mengubah tatanan kehidupan manusia ke arah yang beradab sebagai asas bagi kemajuan peradaban. Maka tidak heran jika kemudian ada sebuah adagium terkenal yang mengatakan bahwa al-ism majbun bayal muslim. Visi utama Islam sebagai agama terhijab oleh perilaku penganutnya sendiri. Perihal kasus kekerasan seksual, maka setidaknya ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Masing-masing faktor apabila mampu dipahami dan direnungkan, dapat menjadi wasilah bagi upaya menjaga diri dari tindakan-tindakan yang dapat mencederai kemanusiaan seperti kekerasan seksual. Faktor pertama, prinsip keadilan gender yang belum tertanam dengan baik di benak umat Islam. Padahal prinsip fundamental ini disuarakan secara lantang di dalam banyak ayat maupun hadis. Salah satunya dalam Qiyas Al-Hujurat 49:13 yang berbicara perihal kedudukan manusia yang setara apapun jenis kelaminnya maupun asalnya serta semuanya memiliki potensi menjadi makhluk yang paling mulia dengan takwanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." Kemudian,
Hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara perihal karakter orang yang beriman juga memberikan panduan umum yang tidak terikat pada jenis kelamin tertentu. Sebagaimana salah satu sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai ia mampu mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Bukhari Muslim. Faktor kedua, ketidakmampuan dalam menahan hasrat seksual. Faktor ini dipicu oleh lemahnya dalam menjaga dirinya dari hal-hal yang merendahkannya, iffah, dan harkat martabatnya sebagai manusia, marwah. Padahal Islam secara komprehensif memberikan panduan bahwa seorang muslim harus mampu menahan hasrat seksualnya sebagai bentuk pengendalian atas hawa nafsunya, bahkan terhadap pasangannya yang sah sekalipun. Pada Qiyas Al-Isra 17:32, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan bahwa seorang muslim harus mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat menjerumuskannya pada tindakan zina atau berhubungan intim kepada seseorang yang belum berstatus sah sebagai pasangannya. Bahkan zina disebut sebagai suatu perilaku yang keji dan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk." Pada ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menekankan betapa syahwat atau hasrat seksual bisa diminimalisir dengan cara menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Sebab pandangan dan cara kita memandang sangat mempengaruhi kemampuan diri dalam mengelola hawa nafsu, terutama yang berkaitan dengan kemaluan atau seksualitas. An-Nur 24:30-31. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, bagian tubuhnya, kecuali yang biasa terlihat. Lalu berkaitan dengan menjaga hasrat seksual pada pasangan yang sah, Qiyas Al-Baqarah 2:187 menerangkan bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang menjadi sarana bagi umat Islam untuk mampu mengelola hasrat seksualnya kepada pasangan yang sah sekalipun sebagai bentuk aktual dari latihannya menuju derajat mutlak. Bahkan, di dalamnya juga diberikan panduan bagaimana hubungan antara suami dan istri laksana pakaian yang tidak hanya saling menutup namun juga melengkapi dan memberikan estetika. Maka tindak kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, merupakan hal yang sudah melanggar visi etis emansipatoris Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu." Faktor terakhir ialah model pendidikan yang dilakukan tanpa melibatkan secara optimal pendidikan moral agama di dalamnya. Kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi di kalangan dewasa, namun justru dominan dilakukan oleh remaja. Mereka yang disebut remaja seharusnya masih berstatus anak didik, baik di institusi pendidikan formal maupun di keluarganya. Lantas mengapa mereka bisa bertindak sejauh itu? Sebab pendidikan hanya ditujukan pada pematangan intelektual dan aspek kognitif, tetapi tidak pada dimensi moral dan spiritual. Jika memahami pesan mendalam dari Qiyas Al-Baqarah 2:151,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan dalam metode pendidikan yang menyeimbangkan aspek kognitif dan moral spiritual. Rasulullah tidak hanya mengasah aspek kognitif umat Islam dengan mengajari cara membaca dan memahami isi substansi Al-Quran, namun juga menyucikan dimensi spiritual dan mentransfer hikmah kepada para muridnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu, kami pun mengutus kepadamu seorang Rasul, Nabi Muhammad, dari kalangan kamu yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab, Al-Quran, dan hikmah, sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui." Pada hakikatnya, Islam ialah agama yang tidak hanya memuat aturan-aturan khusus bagi pemeluknya yang bersifat sebagai ibadah personal. Lebih dalam, Islam merupakan seperangkat panduan hidup yang membawa manusia mampu mengenali dirinya sebagai manusia dan memanusiakan manusia. Maka menjaga harkat martabat kemanusiaan menjadi salah satu dari bagian fundamental dalam Islam yang masuk dalam salah satu maqsid al-syarah yang disebut dengan hifz al-irda. Marilah umat Islam sekalian tidak hanya menyatakan dirinya Islam tapi juga mampu memahami, menghayati dan menghidupkan visi etis emansipatoris Islam dalam laku hidupnya sehari-hari.